Di Indonesia, batasan tertinggi untuk pemeriksaan tes PCR sesuai dengan acuan Kemenkes termasuk pengambilan swab, tarifnya adalah Rp900.000. Sedangkan di India, harga tes PCR jauh lebih murah, di mana pada bulan Agustus ini, pemerintah India mengeluarkan kebijakan terkait harga tes PCR menjadi Rp500 atau Rp97.000. Data terbaru menunjukkan bahwa harga tes COVID-19 Indonesia ternyata lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara di dunia. Bahkan melebihi harga yang dipatok sejumlah negara Asia Tenggara, tetangga terdekat RI. Di Indonesia, harga tes PCR dibanderol mulai dari kisaran harga Rp600.000 hingga tembus jutaan rupiah tergantung dengan kecepatan data diterbitkan. Sementara untuk swab antigen dipatok dengan harga di kisaran Rp100.000 hingga Rp250.000. Di India, pada Agustus 2021, pemerintah kota Delhi menetapkan harga PCR menjadi Rp97.000 atau Rp500. Harga ini turun dari yang sebelumnya di kisaran Rp800 atau setara Rp150.000. Untuk antigen, pemerintah menetapkan harga tes cepat berada di angka Rp300 atau sekitar Rp58.000. Malaysia, harga tertinggi tes PCR sebesar Rp150 atau sekitar Rp509.000 di Semenanjung, Malaysia. Sementara di Sabah dan Sarawak, biaya tertinggi dipatok Rp200 atau Rp678.000. Di Filipina, mengutip Philippine News Agency, PCR bisa dilakukan dengan harga Rp427.000. Bahkan ada subsidi PCR yang bisa dilakukan untuk anak. Di Vietnam, berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 1 Juli 2021, harga PCR dipatok Rp734.000 atau setara Rp460.000. Sementara di Singapura, harga tes di sejumlah lokasi biayanya mencapai setara dengan Rp1.693.000. Pemirsa, tes swab PCR digunakan sebagai standar deteksi COVID-19. Meski menjadi standar dalam penentuan seseorang positif atau negatif COVID-19, harga swab tes PCR masih terbilang mahal. Terkait hal ini kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Sub Bidang Testing, Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, Bapak Budiman Bella, dan juga Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Selamat siang Bapak Budiman Bella dan Bapak Diki Budiman. Selamat siang, Mas Rolando, pemirsa sekalian. Baik, nah ini sama-sama Budiman ini ya Pak ya. Dua-duanya ini saya jangan sampai ketukar ini. Oke, baik. Gimana keadaan sehat-sehat semuanya ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Baik. Oke, saya mau bertanya pertama ke Pak Budiman Bella terlebih dahulu. Ini langsung saja Pak. Ini kan kita lihat harga kita sekalipun mungkin kalau di negara-negara tetangga ini masih cukup tinggi ya harga PCR dibanding kita gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan India ini jauh banget harganya dengan kita. Kita ini masih tergolong mahal. Nah ini kenapa harga tes PCR kita cukup mahal Pak? Padahal ini sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan testing COVID-19. Ya, mungkin kita bisa melihat beberapa hal ya. Reagen itu sumbernya dari mana, jadi harga reagennya, kemudian ketersediaan laboratoriumnya. Semoga suara saya terdengar jelas. Apakah bisa terdengar ya? Terima kasih. Jadi pertama harga daripada reagen, kemudian cost operasionalnya, lalu kemudian apakah ada investasi, jadi belanja modal awal dalam hal ini misalnya mesin PCR dan setting up dari laboratorium. India itu kita ketahui mereka melakukan produksi daripada barang-barangnya itu sendiri di dalam negeri, bisa mesinnya juga Indonesia, tapi jangan kira kita ketinggalan banget ya. Setahu saya ITB juga sedang buat begitu ya. Nah kemudian untuk reagen, semoga tahun depan sudah terjadi sesuatu.
begitu. Tetapi saat ini kita masih impor. Ada yang dibuat juga oleh Bio Farma juga, tetapi mungkin PT Bio Farma yang bisa menjelaskan kira-kira mengapa harganya masih belum bisa ditekan sampai serendah yang ada di India. Tapi India itu kasus extraordinary kali ya dibanding dengan semua negara di dunia, karena mereka memang berusaha sangat mandiri, dan juga mereka sudah menguasai teknologinya, jadi mungkin sudah banyak laboratorium yang mengerjakan PCR ini sehingga tidak perlu setting up laboratorium seperti di Indonesia masif ya, jadi baru investasi awal. Kurang lebih seperti itu mungkin. Jadi kalau jadi bisa dibilang begini ya Pak ya, bahwa memang Indonesia sekalipun memang sudah ada labnya sedang membuat alat produksi PCR begitu, tapi mungkin belum sesuai standar. Bisa dibilang seperti itu Pak? Oh, tentu tidak bisa begitu ya. Kalau maksudnya kita tentu tidak akan melakukan pemeriksaan yang tidak sesuai standar. Jadi kalaupun ada, ya memang ada benarnya pernyataan Mas Rolando tadi bahwa kalaupun yang di ITB sudah bikin, tentu kan mesti melalui proses validasi segala macam sehingga benar-benar layak untuk digunakan, sudah mendapatkan izin dari izin alat kesehatan oleh Kementerian Kesehatan ya. Jadi harus dites dulu. Jadi intinya kita masih cukup mahal begitu ya, gara-gara kita masih import juga alatnya begitu Pak. Nah kalau dari Pak Diki Budiman sendiri melihat hal ini seperti apa Pak Diki? Ya ini kita kan sudah mau 17 bulan ya, jadi tampaknya pemerintah harus benar-benar menggenjot lebih kuat lagi ya dukungan terhadap riset maupun upaya kemandirian tadi ya, seperti halnya di ya China, India kan seperti itu, bahkan tentu negara maju. Nah artinya kita punya PR besar karena masalahnya testing ini adalah strategi. Jadi mantranya pandemi itu ya testing, testing gitu. Jadi kalau kita tidak perkuat ini dengan kemandirian, dengan juga akses ya, dengan akses ini ya dari sisi ketersediaan tempatnya lebih banyak, termasuk juga ya harganya gitu. Dan bicara harga sebetulnya kalau strategi di negara-negara seperti Vietnam ataupun misalnya juga Singapura, banyak aktivitas testing yang dilakukan berbasis misalnya untuk dari pelacakan kontak aktif ke masyarakat itu memang gratis. Jadi mereka rejim testingnya udah lebih aktif ya, proaktif bahkan. Kalau kita harus saya sebutkan ya kita memang masih pasif dalam artian ya lebih yang banyak ke vaskes lah yang akhirnya di testing terus gratis. Tapi kalau yang di masyarakat mayoritas masih harus bayar sendiri. Nah ini yang membuat kenapa kita masih akhirnya capaian testing kita ini nggak mencapai yang disebut dengan ideal ya, karena masyarakatnya makin ini harganya mahal. Belum juga selain mahal ya mungkin kalau dari kampung ya harus ke kota kan gitu. Nah kecuali ada disediakan lebih banyak lagi akses terhadap rapid test antigen yang sebetulnya kalau harapan saya sih itu yang sekarang dikejar ya, karena itu yang paling memungkinkan. Karena kalau bicara PCR kan ya banyaklah tahapan yang harus kita siapkan ya, selain kapasitas SDM-nya dan lain sebagainya, termasuk ini masalah investasi tadi yang nggak murah gitu, apalagi banyak untuk level kabupaten kota. Nah tapi kalau bicara rapid test antigen, selain itu sudah direkomendasikan oleh WHO ya September tahun lalu, juga saat ini produk-produk yang baru, bahkan sekitar 2 bulan lalu saya jadi evaluator untuk satu rapid test di Australia nih ya, yang dihasilkan Australia. Itu harganya di bawah $5 dan juga akurasinya sudah tinggi ya kan, karena kalau rapid test antigen tuh sensitivitasnya harus di atas 87%, kemudian 80% dan spesifisitasnya 97%. Nah ini sudah banyak sekarang dibanding yang gelombang-gelombang pertama. Nah semoga pemerintah bisa memakai itu ya, karena sekali lagi testing ini penting banget, penting banget. Berarti tadi seperti yang saya mengutip perkataan dari Pak Diki tadi, berarti Anda mau bilang bahwa sebetulnya untuk tes PCR harganya belum ideal di Indonesia begitu ya Pak ya? Belum Baik. ideal ya. Nah, artinya potensi lebih bawah harus ya ada. Baik.
Nah ini kan kita tahu sendiri bahwa ini salah satu kendala utama untuk masyarakat di akar rumput kita bahwa nggak mau tes karena harga, sekali lagi harga mahal. Nah kita aja nih urusan antigen yang lebih murah daripada tes PCR di India, itu kita masih ngarepin reimburse dari kantor gitu ya Pak ya. Nah ini untuk antigen aja, apalagi untuk PCR test. Nah ini lumayan lah, apalagi kalau satu orang ini harus nanggung 4 orang di rumah dan lain sebagainya, itu cukup tinggi. Artinya ya itu, ini bisa nggak kira-kira kalau misalnya harga tes PCR ini kalau nggak bisa gratis, bisa nggak sih turun sampai harga di bawah 500.000 begitu Pak Budiman Bella? Oke, kalau boleh saya komentar dulu soal pemeriksaan gratis itu ya. Oh ya. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah menyediakan pemeriksaan gratis. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh Pak Diki tadi bahwa seharusnya ada testing yang banyak. Dan sebetulnya pemerintah menyediakan fasilitas tersebut supaya kalau kita misalnya terpapar, itu kita bisa diperiksa gratis oleh pemerintah dan itu ada. Pertanyaannya sekarang bagaimana kita bisa diperiksa dengan gratis tersebut kalau kita masuk dalam kategori tracing gitu ya, jadi penelusuran. Bagaimana caranya supaya kita ikut dalam penelusuran kasus tersebut yang notabene itu akan menurunkan angka penularan kalau kita bisa mendeteksi orang-orang yang tertular begitu ya. Problem terbesar saat ini adalah masyarakat kalau mereka atau saya kasih tahu dulu. Sebetulnya walaupun pemerintah menyediakan yang gratis, jumlah testing di Indonesia itu yang lebih banyak adalah yang mandiri berbayar loh, Mas Rolando. Aneh kan? Yeah. Nah, kenapa mau-maunya diperiksa mahal, yang gratis nggak mau? Kenapa sampai itu terjadi? Seharusnya kalau mereka diperiksakan dan positif, baik secara terutama secara mandiri, karena proporsi yang mandiri itu banyak yang bayar sendiri, lebih banyak hampir setengah kali lebih banyak kalau nggak salah atau 2 kali lebih banyak daripada yang diperiksa gratis oleh pemerintah. Kalau mereka yang positif itu kemudian melaporkan hasil pemeriksaan positifnya kepada RT RW dan kita sudah punya program tersebut bahwa pemerintah menyediakan jasa pemeriksaan gratis. Nah, tapi pertanyaannya apakah kita tahu siapa-siapa saja yang mau diperiksa? Kalau orang yang dites positif secara mandiri melaporkan kepada RT RW akan tanya, puskesmas akan datengin mereka, Anda itu kontak dengan siapa-siapa saja. Lalu orang yang berkontak dengan dia akan diperiksain gratis oleh pemerintah. Nah, itu dia Pak Budiman. Pak Budiman. Mungkin masalahnya di sini Pak, karena beberapa juga pernah mengalami hal yang sama. Kenapa nggak mau gratis? Karena pada saat itu mereka melihat hasilnya nanti akan keluar lebih lama Pak, sekitar 1 atau 2 hari lagi. Dan berikutnya itu nggak bisa kita yang datengin misalnya. Kalau kita sudah positif, kalau datang lagi ke sana kan repot Pak. Untuk datang ke dan puskesmas, datang lagi ke rumah, itu kendalanya ada banyak tempat yang tidak bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bantu jawab, Pak. Betul, Bapak betul. Dan inilah yang harus dirapihkan. Jadi PR besar kita supaya kalau seseorang diperiksa, dan sebetulnya Kementerian Kesehatan sudah mendata terus lab mana yang laporannya itu lebih dari 24 jam. Dinkes juga semuanya tahu, mereka begitu melihat data lab yang ini dia bisa keluar di bawah 24 jam, hasilnya sudah di-report langsung udah sampai ke dalam, ada sistem namanya National Record begitu ya, masuk ke sana. Nah yang ini berarti performance bagus, yang kurang berarti itu harus didampingi. DKI Jakarta termasuk yang bagus, laboratorium swasta pun kalau tidak cepat mereka langsung bahkan bisa temenin, langsung di yang ini saya dengar dari dinas ya, mereka langsung kasih petugas yang membantu mengisikan input data hasil pemeriksaannya supaya cepat bisa keluar. Nah ini yang tentu tidak seragam di seluruh Indonesia, kemampuan manajerial laboratorium segala macam akan berpengaruh. Baik, jadi ini bisa dibilang ya tadi menjadi PR begitu ya, agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Pemirsa, kita masih akan berbicara dengan Pak Budiman Bella dan juga Pak Diki Budiman di sini. Untuk itu tetaplah bersama kami, Lunch Talk akan segera kembali. Ya, kembali lagi di Lunch Talk pemirsa, dan masih bersama dengan Bapak Budiman Bella, Ketua Sub Bidang Testing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Bapak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Sebelum saya ke Pak Budiman Bella lagi, saya mau ke Pak Diki Budiman dulu. Ini Pak, jadi tadi kalau kita ngomongin soal memungkinkan nggak sih PCR di bawah 500.000 atau mungkin gratis. Nah, ini gimana nih kalau dari Anda tadi
melanjutkan seperti apa, Pak? Ya kalau memungkinkan tentu memungkinkan, tapi berapanya yang tahu kan yang komponen biayanya ya. Dari mulai tadi ya komponen jasa, komponen macam-macam, dan itu ya pemerintah dan juga mungkin asosiasi laboratoriumnya dan yang terkait. Tapi intinya kalau dari sisi saya sih bahwa sekali lagi konsep yang berkaitan dengan testing ini adalah kita ini kalau testingnya tidak kuat, ya, itu akan banyak potensi lolosnya kasus-kasus infeksi. Banyaknya lolos kasus infeksi artinya kita nggak bisa memutus transmisi karena nggak ada tracing nanti, nggak ada isolasi karantina. Walaupun sebetulnya testing juga bukan segalanya, karena sebagaimana di awal pandemi ini juga saya usulkan ya dalam konteks Indonesia terutama di pedalaman bisa saja kita nggak ada kapasitas testing tapi bisa dibekali ya dengan adanya klinik demam dan lain sebagainya, itu ada semacam pemeriksaan sederhana ya dengan kalau sebagai dokter kan saya ada anamnesa, ada physical diagnosis. Nah, itu yang sudah cukup sekian hari dan cari kontaknya. Nah, itu yang sebetulnya juga bisa menjadi opsi solusi di tengah keterbatasan testing, terutama bicara nih sekarang kan pergerakan sudah mulai akan di luar Jawa. Yang jelas kita kalau berharap mereka langsung banyak kapasitas labnya di mana-mana ya berat banget ya. Nah, oleh karena itu menurut saya selain ada sekarang penguatan dari kapasitas utilitas dari lab PCR itu sendiri yang ada saat ini, yang sebenarnya jumlahnya sebetulnya lumayan memadai itu jumlahnya itu saat ini ya. Namun kalau bicara harga sekali lagi saya kira ini akan pemerintah yang bisa jawab karena ini bukan harga yang kecil ya, kecuali dengan rapid test antigen tadi. Tapi bisa dibilang kalau di bawah 500.000 ideal begitu ya Pak ya? Bahkan kalau gratis lebih bagus begitu ya Pak Diki ya? Ya untuk tentu yang dalam kaitan untuk mendeteksi kasus ya dalam misalnya klaster ternyata dia bergejala dan datang di Vaskes, kemudian melakukan tracing, nah itu harusnya gratis. Oke, baik. Jadi Pak Diki bilang harusnya gratis untuk tes PCR. Nah saya mau kembali lagi ke Pak Budiman Bella. Pak Budiman Bella ini bagaimana Pak? Jadi untuk di bawah 500.000 atau gratis ini gimana nih? Tadi belum tuntas sepertinya Pak. Oke, sekarang kalau gratis kan jelas pemerintah punya programnya ya. Kalau kemudian semua orang yang menyediakan pemasok reagen ke pemerintah itu bisa menurunkan harganya lebih bagus lagi, dan menurut saya sebetulnya bisa loh ya. Itu akan dan sebetulnya pemerintah juga sudah cukup bagus harga reagen yang didapat saat ini, tetapi masalahnya utility daripada laboratoriumnya Pak. Kapasitas laboratorium kita banyak yang tidak terpakai. Dan itu sebetulnya permasalahan tracing yang disampaikan oleh termasuk Pak Mas Rolando dan Pak Diki tadi, bahwa yang ngambil sampelnya nggak ada gitu ya di lapangan. Nah kemudian ya jadi itu problem besar kita. Dan kalau untuk yang mandiri biasanya orang lebih senang itu karena bisa didatengin ke rumah. Bisa tidak pertanyaannya? Kalau didatengin ke rumah, kalau 600 aja sebetulnya bisa Pak. Dan saya sudah tahu ada yang bisa sampai datang ke rumah dan harganya 600 itu oke. Tetapi kadang-kadang kita masih ada persaingan nih yang harganya mahal. Saya pernah dengar kemudian kayak menuduh itu beneran nggak, abal-abal bukan. Padahal itu pemeriksaannya dikirim ke laboratorium saya di Universitas Indonesia loh. Dan kita standarnya tinggi. Bisa, dan kita bisa kasih harga paling tidak 400. Yang Filipina itu bisa sekali kita kasih harganya Pak, 427, tetapi tidak termasuk pengambilan loh ya. Nah, jadi kan memang ada kos pengambilan sampel lagi di sana yang apalagi kalau datang ke rumah. Tapi itu ada yang bersedia dia ngambil untungnya karena kami cuma menerima pemeriksaan. Ada klinik yang ngambil ke lapangan, dia bisa kasih 600.000 termasuk ambil sampel dari lapangan, sudah bisa dapat gitu ya. Jadi ini yang mungkin PR kita bersama dan kerelaan kita untuk, menurut saya nggak rugi ya, tapi nggak untung besar mungkin ya. Jadi terakhir kalau saya melihat itu ada yang di angka 690.000 Pak
itu untuk tes PCR, datang ke rumah tapi di luar ongkosnya 150.000 ya, itu mungkin masih ya lumayan lah dibanding 900.000 kan. Nah tapi tadi ada statement dari Bapak juga untuk menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk bisa turun sampai di bawah 500.000, 400 sekian begitu ya. Nah sekarang strategi 427 bisa. 420.000, oke siap. Nah ini apa strategi yang sedang dilakukan atau evaluasi apa yang sedang dilakukan dengan pemerintah sejauh ini Pak? Saya rasanya belum melihat upaya untuk ke laboratorium swasta begitu ya. Tapi kalau pemerintah sendiri kan memang jelas gratis begitu ya. Cuman tinggal nambah orang yang bisa ngambil sampel ke lapangan supaya meningkatkan jumlah testingnya. Nah untuk mandiri itu jangan kira pemerintah tidak pernah melakukan pertemuan untuk menetapkan harganya supaya murah. Pada teriak semua. Cuman ini pada waktu awal-awal dari pandemi. Jadi mungkin mereka baru melakukan investasi belanja modal gitu ya, beli peralatan segala macam bisa dimengerti lah. Tapi ini kan sudah setahun lebih nih, tolong dong dievaluasi sendiri, kan sudah pasti udah return of investment-nya segala udah dapat. Sekarang kalau saya sih ingin menghimbau supaya ayo mari rame-rame kita menyumbang untuk negara. Dengan kata lain menyumbang itu nggak rugi, tetapi nggak usah untung gede lah gitu ya. Baik. Mungkin begitu kali. Seharusnya udah bisa nih sekarang menurut saya. Baik, berarti memang sedang dievaluasi sekarang begitu ya. Kita tinggal menunggu hasilnya kapan begitu ya, agar bisa ketok palu bahwa PCR test bisa di angka 400.000-an, begitu ya Pak ya? Oh kalau yang sama pengambilan mungkin kalau saya rasa 500-550 itu masih reasonable begitu ya. Kalau dengan pengambilan ya. Kasihan juga kalau sampai terlalu dipres. Tapi kalau untuk kami di UI kita bisa mengambil sampai 600.000 juga bisa datang ke rumah. Baik. Jadi kalau gratis nggak mungkin ya, banyak yang teriak nanti begitu ya Pak ya. Baik. Nah ya, lalu saya mau tanya juga. Jadi sebetulnya BPJS menanggung PCR nggak sih Pak? Setahu saya iya. Kalau dirawat di rumah sakit ya Pak. Soalnya kan ada beberapa juga rumah sakit yang belum tentu terima BPJS. Begitupun terima BPJS, mereka lihat-lihat dulu nih. Nah, ada beberapa juga yang memang nggak terima tes PCR. Jadi harusnya seperti apa, Pak? Sepengetahuan saya, BPJS itu menanggung. Tentu ada batasannya ya. Dan memang pemeriksaan PCR di rumah sakit sebetulnya tidak perlu sampai berkali-kali. Karena ada batasan, cukup diperiksa sekali positif, kemudian ditangani sebagai COVID. Sebetulnya kalau ada aturan pemerintah 14 hari dia sudah lewat dan gejalanya sudah tidak ada, setelah gejala negatif tambah 3 hari itu sudah oke, boleh pulang gitu. Tapi kita kadang-kadang di beberapa tempat masih terus diperiksa PCR-nya sampai negatif baru dipulangkan. Baik. Sebetulnya tidak perlu gitu. Mungkin Pak Diki yang bisa konfirmasi saya soal ini aspek epidemiologi soalnya. Bagaimana Pak Diki? Silakan Pak Diki. Jadi pertama karena sebelumnya saya juga di Dewan Pengawas BPJS ya. Jadi BPJS tanggung itu ya masalah pembiayaan dengan batas maksimal. Saya juga lupa maksimalnya. Selama memang dinyatakan bahwa pasien itu maksudnya dalam kategori suspek atau kemudian bicara masalah strategi testing ya, ini harus agak dipisahkan ini karena jangan sampai masyarakat juga salah paham. Oh semuanya harus gratis ya, enggak juga. Itu negara ini di negara misalnya maju ataupun di tetangga kita di ASEAN seperti Vietnam yang berhasil testing tracingnya pun dia ada yang bayarnya, tetap ada yang bayarnya. Jadi kalau orang mau ke Bali misalnya jalan ke luar negeri ya nggak mungkin lah gratis itu ya kasihan negara kita ya, dan artinya itu wajar. Jadi yang disampaikan Pak Budiman itu saya sepakat kan pada harga tertentu ya, harga keekonomian yang sudah dihitung benar ya, bisa mau 500 mau berapa itu wajar gitu, dan masyarakat tahu itu kan konsekuensi kalau mau kemana-mana ke luar negeri ya wajar bayar. Nah, tapi yang menjadi harus menjadi perhatian pemerintah pusat dan kabupaten kota adalah kalau itu menyangkut intervensi public health. Intervensi apa? Ketika misalnya ada klaster di satu misal perkantoran atau kalau di dimanapun lah, misalnya tempat kerja. Nah itu harusnya nggak boleh ada yang berbahaya. Itu harusnya, dan saya kira
kebijakan saat ini pun pemerintah seperti itu ya. Hanya saya tidak tahu dalam level kabupaten kota apakah ini juga diikuti dan sudah dilaksanakan. Tapi harusnya seperti itu, karena kalau itu tidak terjadi seperti artinya gratis itu, berbahaya. Akan banyak orang yang lolos dan nggak mau, karena dia merasa ya saya nggak punya kemampuan untuk bayar. Nah ini akan merugikan kita, karena apa? Karena akhirnya tujuan dari testing itu kan sebetulnya menemukan secara cepat kasus yang ada dan terutama bisa ditindaklanjuti gitu. Dan testing kan bukan satu langkah and stop di situ gitu. Ada langkah lanjutan yang mulai dari tracing dan isolasi karantina. Dan bahkan di situ juga kita sudah mulai ada yang namanya rawatan dukungan awal. Orang yang punya risiko tinggi, punya komorbid dan lain sebagainya itu sudah mulai diberikan dukungan rawat supaya tidak berlanjut ke stadium parah. Jadi sekali lagi ini yang mungkin masyarakat juga sudah paham. Jadi jangan dianggap ya sekarang semua gratis ya, testing nggak begitu. Artinya yang berkaitan dengan public health intervention ya, tapi kalau yang menyangkut kepentingan pribadi masyarakat karena dia mau apa, termasuk kantor. Misalnya Mas Rolando ditugaskan ke Papua, ya tesnya harusnya dibayarin kantor, jangan dibayarin negara. Kecuali kalau mau liburan ya bayar sendiri ya Pak ya. Oke. Dan tadi tambahan dari Pak Budiman nih bahwa, sorry Pak Budiman saya tambahin ya, betul bahwa kalau hasil testingnya positif wajib lapor, betul. Itu tadi juga Pak Budiman sudah ingat. Ini kesadaran ini yang masih masih rendah di masyarakat. Masih kurang begitu ya Pak ya. Baik, pemirsa kita masih mau ngobrol dengan dua narasumber saya hari ini. Untuk itu pemirsa tetaplah bersama kami, langsung akan kembali usai jeda. Kembali lagi di Lunchtalk pemirsa dan masih bersama dengan Pak Budiman Bella, Ketua Sub Bidang Testing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 dan Pak Diki Budiman, epidemiolog dari Griffith University. Nah, ini saya mau tanya lagi ini, jadi kalau nanti sudah ketemu harganya ya di sekitar ya pokoknya di bawah 500.000 tadi begitu ya Pak ya. Nah, terus ini kita tahu sekarang bahwa kayak tadi tuh saya jelasin di harga untuk Jakarta 690.000 itu bisa datang, tapi hasilnya ini nggak hari itu juga. Hasilnya bisa 24 jam bahkan lebih dari 24 jam. Nah, ini kan memang variasi ya harganya. Ada yang lebih murah, hasilnya lebih lama, ada yang lebih cepat hasilnya, tapi harganya juga lumayan gitu ya, agak mahal begitu. Nah, jika nanti sudah ketemu harganya yang pas di bawah 500.000, ini bisa nggak ditetapkan waktunya untuk dapatkan hasil dalam 24 jam begitu? Untuk Pak Budiman Bella, seperti apa Pak? Kalau saya itu harusnya diwajibkan nantinya. Nanti mungkin Pak Diki bisa komentar bahwa hasil itu harus keluar dalam kurun waktu 24 jam supaya tindak lanjut itu bisa cepat. Karena tindak lanjut yang cepat itulah yang nantinya akan mengurangi penularan dan juga kesakitan dan juga angka kematian. Gitu. Jadi Anda melihat bahwa ini harusnya bisa begitu ya Pak ya. Kalau Pak Diki Budiman seperti apa Pak? Jadi maksimal dan ini sudah disepakati ya, dalam rekomendasi WHO tidak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Nah, oleh karena itu nanti pemerintah ya menegaskan ini ke Pemda ya, dan Pemda kan nanti ke lab-lab yang ada ya, swasta maupun milik pemerintah, bahwa hasil tes itu dengan harga yang nanti ditetapkan berapapun di berbagai daerah nggak boleh lebih dari 3 kali 24 jam. Karena dalam riset kalau lebih dari 3 hari ya udah meaningless ya, jadi kurang dampak. Hasil tracingnya itu udah keburu kemana-mana gitu, hasil penyebarannya. Oleh karena itu tentu diarahkan seperti tadi Pak Budiman Bella bilang 24 jam, tapi kalaupun karena misalnya di daerah ya luar Jawa terutama kan, ya jangan sampai lebih dari 3 hari. Nah, itu yang harus jadi itu masalahnya Pak, di daerah Pak, kayak misalnya di Indonesia Timur, mohon maaf masih banyak yang seperti itu Pak, kadang 3 hari baru nyampe hasilnya Pak, lebih dari itu bahkan. Makanya Mas Rolando, yang paling utama untuk sebetulnya tes
tracing ya, tracing, rapid test antigen aja dulu. Gitu. Dan makanya sebetulnya strategi pemerintah sudah relatif benar bahwa PCR akhirnya untuk konfirmasi kan di Vaskes. Karena memang ya di daerah di luar Jawa itu bahkan sulit. Tapi kalau rapid test antigen kan 30 menit rata-rata dan itu yang akan menyelamatkan kita bisa memutus tadi yang disampaikan Pak Budi Bella, kesakitan kematian yang keterlambatan deteksi itu. Baik, oke. Saya mau kembali lagi ke Pak Budiman Bella. Pak, berarti sejauh ini sudah ada berapa banyak Pak laboratorium uji PCR yang tersebar di Indonesia selain tadi yang sudah disebutkan Pak? Ya, mohon maaf saya sampai kelupaan angkanya. Yang jelas 700 di atas 700, mungkin 720 sekian. Dan itu banyak sekali. Maksudnya itu usaha yang sangat baik dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan pembinaan sehingga sebetulnya kita sudah tersebar banyak, Pak, begitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana laboratorium-laboratorium tersebut bisa dimanfaatkan dengan adanya tracing, karena yang gratis kan tentunya yang melalui program ya, yang program digratiskan itu adalah tracing. Jadi kalau ada orang riwayat kontak yang positif, itu kemudian orang-orang yang kontak dengan orang positif itu diperiksa. Nah, bagaimana bisa tahu ada orang positif? Kadang-kadang itu bisa dapat dari orang yang sedang periksa mandiri juga. Jadi orang yang periksa mandiri itu diharapkan sebetulnya mereka melaporkan. Dan saya tadi udah sampaikan bahwa sebetulnya ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, di mana seseorang yang bertanggung jawab pada lingkungan tertentu, ini maksudnya bertanggung jawab tentu misalnya pimpinan-pimpinan, kepala rumah tangga, pimpinan laboratorium, pimpinan di berbagai tempat, RT RW, misalnya itu berkewajiban berpartisipasi dalam pelaporan adanya penderita atau tersangka penderita COVID-19 dalam hal ini penyakit yang menyebabkan wabah begitu. Jadi itu sebetulnya kewajiban kita sebagai warga negara untuk melaporkan hasil kita, testing kita yang positif gitu agar ada tindak lanjut. Baik, oke. Berikutnya kalau nah ini ada jawaban pemerintah ya, Bapak-Bapak, ketika ditanyakan apakah bisa pemerintah menyediakan tes PCR dari lebih murah dari harga yang sekarang begitu ya, yaitu di bawah 500.000. Nah ini dia pernyataannya. Ini adalah juru bicara Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi ini menyatakan bahwa bisa saja kalau nanti memang harga impor turun, bisa saja ya diproduksi lokal asal memenuhi kriteria sensitivitas dan spesifitasnya. Nah, tapi sekarang tidak ada tidak ada subsidi atau produksi lokal mengikuti ketentuan yang ada saja begitu. Nah, ini dia nih ya Bapak-Bapak, ini ternyata ini kita juga sudah melihat ya, berita juga memang sudah diturunkan dari juru bicara Kemenkes juga menyatakan hal itu. Jadi kita memang berharap tadinya memang dari harga impor ya seperti itu, kalau memang impor turun ya sudah mungkin harganya bisa lebih murah. Tentunya kita bisa berharap dengan lebih baik lagi seperti yang tadi kita sudah bicarakan bersama-sama ya dengan Bapak Budiman Bella dan juga Bapak Diki Budiman, bahwa kalau memang nggak bisa gratis ya paling nggak harus di bawah 500.000 begitu ya. Dan kita berharap agar memang testing ini bisa berjalan dengan baik di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada narasumber saya hari ini, Bapak Budiman Bella, Ketua Sub Bidang Testing Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19, dan Bapak Diki Budiman, Epidemiolog dari Griffith University. Dan pemirsa, demikianlah Lunch Talk hari ini. Tetap jaga protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dukung terus vaksinasi COVID-19 agar terbentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Atas nama seluruh